Jangan lupa subscribe ya. Apa ya, dikasihani orang enggak? Iya, Enggak. iya. Aku enggak butuh dikasihani orang. Kita semacam jalan semacam kayak ini, kita belajar untuk supaya Allah tuh sayang kita kayak apa caranya. Kita belajar. Aku enggak sayang sama Allah. Tapi saya berusaha supaya Allah tuh menyayangi aku kayak apa. Biar kita enggak sakit hati, Pak. Iya, harus bisa itu memanage perasaannya supaya tidak sakit hati. Contohnya kalau Allah nggak sayang kita, kita sayang sama Allah doang. Nah, Saya sayang sama ibunya nggak sayang sama aku, percuma. Aku sakit hati. iya. Ya enggak. Ya, tapi kalau ibunya itu sayang sama aku minta apa aja dikasih sama ibu. Sama Allah sayang sama saya, aku minta apa aja dikasih sama Allah. Tapi kalau saya cuma sayang sama Allah, Allah nggak sayang, aku minta apa ya nggak bakalan dikasih. Itu lantarannya dari sama saja. Nah, jadi apapun yang kita lakukan untuk menuju jalan Allah. Satu, intinya kita berjalan kayak gini, kita menjalani tirakat semacam kayak gini, kita belajar untuk mencari kehidupan yang sebenarnya dan belajar ibadah mendekatkan diri sama Allah. Untuk menyatukan antara syariat dan hakikat. Ilmu yang paling bagus itu bukan dari kiai, bukan dari kitab, bukan dari Quran, tapi dari diri kita sendiri dan dari alam. Apa yang diminta alam, kita satukan itu. Jadi belajar ikhlas, belajar sabar, menerima apa yang ada di jalan. Berarti mondoknya tempatnya Gusmi. Iya. Sering ngaji sama Gusmi itu sering. Oh, Itu alhamdulillah. kalau di Klaten itu Gusmi itu sering rutinan di wilayah Ceper. Oh. Tempatnya di Batur. Oke. Ndamel solawate di Guru Kofilin. Iya. Jantiko mantap. Jantiko mantap di Guru Kofilin kan pendirinya Gusmi. Langsung jadi Hamim Jajuli. Gak lupa setelah tiap malam apa itu gak lupa karena keadaan kayak gini tuh udah enggak. Ya. Jadi udah gak mendukung lagi kan. Maaf Mas Putra, nanya. Kalau kemarin sekolahnya apa aja Mas? Sekolah sampai apa? Kalau saya ijazah formal saya nggak punya, Pak. Oh, enggak punya ijazah formal, hanya di pondok itu. Iya. Loh, di pondok kan juga ada persamaannya dia. Ada. Itu di Ploso itu ada 3, Pak. Nah, Ploso Induk, Ploso 1, Ploso 2, Ploso 3. Ploso Induk itu tidak ada pelajaran umum sama sekali. Khusus kitab dan kitab. oh iya. Nah, kalau yang Ploso 2 itu bisa kitab 75 kitab, 25 Pelajaran umum. Kalau yang 3 50-50. Oh, gitu. Ya. Jadi Ploso itu ada 3, Pondok 1, 2, 3. Nah, terus Mas Putra yang mana? Di Ploso yang apa? Saya ikut Indo. Ngikutnya Indo. Yang tidak ada pelajaran umum itu tadi. Tidak ada sama sekali. Bagi saya nggak perlu, Pak. Aku nggak butuh. Sekarang, maaf, untuk yang sekolah perguruan tinggi misalnya, S1 misalnya, apa dia tahu? Apa yang diminta orang tua waktu orang tua mati? Misalnya dari sekolah kedokteran, setelah orang tua malah dimasukin di panti jompo, carikan baby sister. Bisakah dia merawat sendiri? Tapi insya Allah anak-anak pondok tidak akan itu semua. Tidak ada yang semacam itu, tidak ada. Tidak ada. Satu, yang kedua, apa yang diminta orang tua waktu orang tua almarhum? Itu cuma satu, Pak, permintaan orang tua. Mulai yang memandikan, mengkafani, menyolatkan, memasukkan ke liang lahat, itu adalah anak. Itu yang diminta orang tua. Itu ada pepatah,
untuk mengembalikan air susu ibu itu dengan itu caranya. Tapi kalau dokter, maaf, dokter atau kepolisian atau tentara, kebanyakan mana bisa dia menyolatkan, caranya gimana? Iya sih. Ada, tapi berapa persen? bisa dibilang 2%, 3%. Iya. Gitu. Jadi apa adanya aja lah. Contohnya gitu. Padahal itu jenengan ada ya Bang ya. Ada ya Bang ya. Bagus. Polisi, tentara itu kan merekrut habis Quran. nah Ahli-ahli kitab. Kan saat ini kan direkrut ya sama sekarang mengiyakan. aparat. Sekarang ditarik. Dirangkul sekarang. Dirangkul. Karena apa? Kebanyakan anak-anak pondok ilmu spiritualnya kuat. Spiritualnya kuat. Kalau kita nggak punya ilmu spiritual, kita jalan mati kita di jalan. Kalau ada orang bilang, aku kalau jalan sendiri mati, siapa bilang? Semua kan Gus keridoan daripada Allah. Nah, itu Kalau semua. tidak ada ridho Allah, Nggak bisa. Contohnya, sewaktu saya jalan mulai dari Lampung sampai Baitur Rahman Aceh, PP, hutan belantara. Saya jalan 3 hari 3 malam, nggak tembus sama kampung. Mulai kampung sini, kampung sono, 3 hari 3 malam. Kelaparan. Insya Allah, Allahu alam, karena keriduan Allah. Sopir truk, Mas, makan. Iya. Alhamdulillah. Iya. Tidur di bawah pohon karet, di pohon apa itu sawit. Siapa yang berani? Resiko kita apa? Mati dimakan sama harimau. Karena harimau kebanyakan yang buas-buas harimau Sumatera. Apalagi untuk di wilayah Medan, Pekanbaru, Dumai. Untuk anak-anak yang mau jalan ke Baitur Rahman Aceh, berpikirlah untuk jernih dulu sebelum kamu berangkat. Ya. Tata hatimu dulu, tata hatimu sih. Lek nyatu wani berangkat ora warani ojo rasane ora nekat. Ini serius saya ngomong. Bisa kelaparan. Satu, bisa kelaparan, kedua kamu bisa dimakan sama harimau. Karena resikonya di sana itu, Pak. Karena melewati hutan itu ya. Hutan itu nggak cukup, Pak. Kalau cuma jalan sehari nggak masalah, Pak. 3 hari 3 malam saya nggak tembus. Tapi nggak salah jalan sebenarnya. Bener jalannya. Enggak. Memang hutannya kayak gitu, Pak. Mulai saking ngelepas dari Plembang, walah, hutannya nggak ada yang pendek, Pak. 3 hari 2 hari baru tembus kampung. Soalnya 3 hari itu jalan kaki ya. Iya. Sekarang 3 hari, Pak, 3 hari kita bisa nempuh 120 kilo. Kalau jalan biasa itu sehari berapa kilo Rata-rata 40. 40 sehari. Rata-rata. Tapi kita istirahat, sholat, berangkat lagi, istirahat, sholat, berangkat lagi. Itu 40. Hal yang semacam kayak gitu lah. Terus, maaf Mas Putra, hari ini tadi terakhir makan jam berapa? Katanya ini jalur selatan. Tadi jam berapa ya? Sarapan jam berapa tadi? Waktu Baru makan sekali berarti saya hari ini. Makan segini. Makanya itu cari makan di tempat tempat sampah di Prambanan. Di Prambanan. Oh, makan di Prambanan. Oh, berarti belum jauh dari sini. Itu ya bekas orang pariwisata. Oh. Ya udah di tempat sampah kayak gitu. Kacak-kacak. Dilihatin sama security-nya, apa Mas? Nyari makan, Pak. Makan mau cari di tempat sampah. Ini ada. Ambil. Tak makan. Pindah dia. Pergi dia. Nggak tahu perginya itu apa dia
menganggap orang gila atau kawan, monggo. Bagi dia orang gila, silahkan. Iya. Oh iya, bicara tentang orang gila. Apa pernah diarani wong edan gitu? Sering ya? Sering dikira orang gila. Sering. Iya. Disiram air biasa. Disiram air. Biasa. Saya pas istirahat kan kalau siang panas kadang-kadang saya istirahat di kursi depan warung atau depan toko atau depan apa. Woi, orang gila. Pergi lo. Biasa. Alhamdulillah. Tapi waktu jalan jadi saya tahu ini bukan orang gila, ini musafir pasti. Saya udah yakin ini. Tapi itu tadi, Pak. Maaf, jangan menilai orang itu dari fisik. Iya. Satu. Betul. Karena gini, maaf, kita semua orang rakyat jelata. Mata batin kita belum mampu menembus apa yang terjadi. Iya sih. Nah, siapa tahu pas dibilang orang gila itu Nabi Khidir. Kayak apa hidupmu? Pas dibilang orang gila ternyata waliullah. Nah, pas dibilang orang gila ternyata Habib Lutfi. Itu kan Habib Ja'far tuh. Nah, jadi nggak bisa, Pak. Baju itu bisa membohongin diri kita, Pak. Tapi hati tidak akan bisa kita dibohongin sama orang lain. Itu kalau saya. Jadi janganlah memandang orang itu dari fisiknya. Jangan. Karena apa? Di dunia ini di atas langit masih ada langit. Di atas kita masih ada lagi. Kemampuan orang, kekayaan orang seberapa kayanya. Sombongkan ya, teman. Sekali diminta sama Allah, tidak ada apa-apanya, Pak. Contohnya, sekarang yang murka, Semeru. Kekayaan orang Semeru kurang kaya apa? Dalam hitungan menit, lab habis total. Apa yang dibanggain? Mobil yang sama lulus-lulus. Nggak ada apa-apanya. Bener. Istri sampean besok sampean mati, istri dilus-lus belani mati-matian kaya apa mobil sampai walah leng gosok kelar mengkilat. Enggak sampean gawa mati kok. Yang sampean bawa mati itu loh cuma 1.000, 2.000, 3.000 jenengan ngasih orang di jalan ikhlas lillahi ta'ala. Itu aja. Itu harta yang dibawa. Iya. Nah, soal ini tadi. Karena larinya apa? Sodakoh. Yang ikhlas lillahi ta'ala itu yang akan dibawa mati. Nggak ada lain. Ya. Nggak ada orang ahli sodakoh itu jadi kere, itu nggak ada. Saya nggak pengen kaya, Pak. Saya nggak punya cita-cita pengen kaya. Tapi saya pengen jadi orang ahli sodakoh. Kan justru yang masuk surga duluan itu orang yang nggak punya. Itu udah dijamin sama Allah. Nah, iya. Jadi orang nggak punya itu bukannya Allah tuh nggak sayang sama beliau, tapi malah Allah tuh paling sayang sama orang. Iya. Menunda kekayaan kita untuk dibalik. Makanya Yai ngomong, hartamu nerakamu, hartamu surgamu. Kalau bisa membelanjakan, bagi yang tidak bisa membelanjakan ya neraka. Nah, itu tadi. Kalau contohnya kayak cuma mantan kopral, sekarang jadi orang kaya, milioner. Siapa yang nyangka? Siapa? Pak Haji Haryanto. Contohnya satu aja. Itu orang yang bisa diacungin jempol. Tiap hari dia mengeluarkan harta sodakohnya berapa? Minimal sekarang 5 juta per hari. Makanya teman-temannya mobil bisnya dijual, beliau dibeli. Ini tak tuku bismu. Musim kena corona semacam kayak gini, COVID, PO lain bisnya dijual, dibeli sama beliau. Ya karena apa? Beliau memang orang ahli sedekah. Dijamin sama Allah, nggak bakalan miskin. Tapi ngomong soalan sering diberi orang.
Insya Allah Pak, insya Allah ya bukan dibilang sering, tapi kalau untuk, ya maaf tadi saya ngomong, kalau wilayah jalur selatan jalur ini sama sekali nol. Uang jatuh di jalan aja nggak ada. Benar. Saya ngomong apa aja? Nggak ada. Selama saya jalan mulai dari Wates sampai sini, dapat uang di jalan tuh Rp2.000, 500 4 kali sampai sini. Astagfirullahaladzim, tak bilang. Ini orangnya pelit-pelit banget, tak bilang. Tapi kalau insya Allah Pak, kalau untuk di jalur Pantura, makanya maaf, kalau jenengan mau nyari anak musafir, datang aja ke tembus aja jalur Pantura. Tiap hari paling jenengan bisa ngelep 100 orang ya. Jalur Pantura, karena seluruhnya anak-anak jalan, anak musafir itu lewatnya jalur Pantura. Kalau Udah tidak akan kelaparan. udah tahu pengalaman kayak gitu soalnya. Iya. Karena sama anak-anak pasti dikasih tahu, nggak usah lewat sono. Apalagi anak masih pemula, kasihan Pak. Kasihan ya. Iya. Anak-anak seumpama anak pemula, barusan keluar dari pondok, disuruh lewat jalur sini, bisa mati Pak. Benar. Karena apa? Bekalnya dia, bekal ilmunya, bekal segalanya belum kuat. Yang ditakutkan kalau apa? Kalau gagal dalam perjalanan. Gagalnya dari mana? Terkadang minta, itu loh Pak, kasihan. Besok disuruh ngulang lagi. Oh, benar. Jadi musafir itu adalah salah satu yang diwajibkan oleh pondok untuk jadi musafir atau enggak? Itu ijazah. Jadi semua diijazah sama pondok. Jadi untuk anak, makanya itu tadi Pak, kalau anak-anak yang mau ngajar atau mau membuat pondok, itu diharuskan untuk berjalan. Oh gitu. Tujuannya apa? Biar nggak kayak kejadian yang kemarin di Bandung. Kejadian apa itu? Kayak ustadz kopla itu. Ustadz yang menghamili santrinya itu. Oh itu. Aduh ya Allah, Heri Wiryawan siapa itu? Masya Karena Allah. apa? Beliau belum mampu mengendalikan nafsu. Udah berani dipanggil ustadz. Ustadz itu nggak segampang panggilan ustadz Pak. Jawa Timur nggak ada ustadz. Di Jawa Timur udah mondok puluhan tahun, udah ngajar puluhan tahun, nggak ada panggilan ustadz. Ustadz itu kan kata lain dari guru tuh Mas. Iya, tapi itu lebih berat ustadz daripada guru. Iya. Bisa nggak kita ngustadin diri kita? Maknanya lebih. Nah, ustadz itu di bawahnya yai. Iya. Di bawahnya yai, gus, ustadz. Iya. Nah, jadi kalau kita udah berani dipanggil ustadz, kita harus benar-benar jadi ustadz yang benar. Bisa ngustadin diri kita sendiri, ngustadin keluarga, ngustadin tetangga, baru kita bisa dipanggil ustadz. Karena ustadz itu ada piagam, sertifikat dari pondok pesantren. Iya. Bukan keluar dari pondok 5 tahun, 6 tahun minta bisa ngimamin masjid, ustadz. Bisa ngimamin jamaah untuk syiaroh, ustadz. Itu kalau Jawa Tengah, Jawa Barat, gudangnya ustadz. Jawa Timur nggak ada. Apalagi di Tebuireng jenengan nyari ustadz Tebuireng, nggak ada. Al-Falah nggak ada ustadznya. Lirboyo nggak ada ustadz. Pengajar baru ada. Pak, kalau dipanggil Pak, nggak ada di sana panggilan Pak Ustadz, nggak ada Pak. Panggilannya ya Pak. Oh begitu. Jadi memang. Ya, jadi begitulah Pak. Jadi kita selama kita berjalan itu kita intinya tidak boleh minta apapun. Kita belajar sabar, belajar ikhlas, belajar
yang dikasih sama Allah, menerima yang benar-benar diridhoi Allah. Gimana caranya? Mungkin ada pesan atau apa kata-kata lain yang untuk jadi bahan renungan atau bahan pelajaran? Ya saya cuma memohon, Iya. berdoa pada Allah, Iya. mudah-mudahan untuk wilayah-wilayah tertentu yang saya sebutkan tadi, Iya. itu bisa membuka hati, Iya. membuka hati untuk belajar Ikhlas. ikhlas, untuk belajar punya hati sesama umat, toleransi lah, welas asih. Jadi jangan mikir perutnya sendiri, bikinlah padahal untuk anak-anak musafir yang ada di jalan. Semua anak musafir itu tanggung jawab muslim yang terdekat. Ya, jadi saya cuma bisa berdoa, memohon sama Allah, mudah-mudahan dibukakan hatinya untuk belajar ikhlas, untuk belajar mempunyai rasa solidaritas pada anak-anak jalan. Jadi biar kita kembalikan ke diri kita, kalau saya yang jalan kepanasan kan kayak apa, rasanya kayak apa. Ya. Nah, jadi saya cuma bisanya memohon sama Allah, memintakan permohonan sama Allah, mudah-mudahan untuk wilayah Wates, wilayah Jogja, wilayah Klaten, segala macam, tolonglah untuk kekayaan itu tidak akan dibawa mati, tapi kesadaran, keikhlasan, solidaritas lah istilahnya, gimana ya, terketuk hatinya, terketuk hatinya untuk anak-anak yang jalan atau siapapun yang jalan. Jangan memandang orang dari fisik, Kondisinya ya, kayak apa? kondisi kayak apa, tolong, itu aja. Jadi itulah yang akan zaman bawa bekal besok di akhirat. Asalkan jenengan ikhlas, ridho atas izin Allah, insya Allah pasti dibarokah sama Allah, pasti diijabah sama Allah, pasti. Ini Nggak bakalan. sholat asar, Bu. Insya Allah sampun datang sholat. Jadi kita sholat asar dulu, jalan lagi. Itu tujuan akhir. Insya Allah langsung balik, langsung pondok. Sudah 6 tahun soalnya. Ya. Sudah dibatasi waktunya 6 tahun. Keluar dari Pelosok. pondok, Oh, udah 6 tahun ini. 6 Iya. tahun. Tidak ada komunikasi di keluarga. Tidak nggak? boleh, Tidak boleh. tidak boleh. Jadi kita harus lepas segalanya, Lepas dunia. lepas. Sip. Kita belajar untuk mengikhlaskan semuanya. Ya, ya. Udah usaha mau digondol uang atau apa, monggo lah. Kuwi dudu bondo aku. Itu cuma titipan Allah. Di monggo. Ibarat kita mempunyai pepatah, jadilah kita jadi tukang parkir. Mau diambil yang punya, monggo. Iya, iya. Ibaratnya tukang Itu parkir. samanya kayak gitu, Iya. tukang parkir. Tukang parkir. Kita punya mobil banyak tukang parkir itu, tapi diambil yang punya, ya wes cukupan. Itu sama, bondo dunia kayak gini. Besok nggak bawa mati nih, nggak ada. Dah, biar mobil Pajero, Fortuner, nggak akan dibawa mati kecuali orang Kristen. Oke. Oke. Jadi demikian tadi Brand. Ini seorang musafir Mas Putra dari Pelosok Biru. Putra siapa tadi Mas? Lengkap Putra Herianto. Putra Herianto. Umur 38 tahun, sudah 6 tahun bermusafir ya, berperjalanan hampir seluruh Indonesia ya. Hampir seluruh Indonesia. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari Mas Putra. Semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.